Dan kesini takarannya sama ya teman milenial. Tapi yang ini yang untuk olive oil agak sedikit ya karena olive oilnya juga nggak terlalu banyak. Sip. Kayak gini, ini oatmealnya juga karena kita agak kenceng, oatmealnya agak-agak hancur, but it's okay selama masih ada bulir-bulirnya. Yang madu, teksturnya tuh agak lebih lengket, baunya juga lebih manis gitu ya teman milenial. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan pastinya semangat selalu karena kita ketemu lagi bareng aku Ayu Rahmawati pastinya cuma di Items informasi ke teman-teman milenial. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan kurang lebih Ayu akan menemani kalian dengan informasi yang seru banget. Tapi guys, kalau kita lihat sekarang nih cuaca udah mulai nggak menentu ya. Nah kalau misalkan cuaca udah mulai nggak menentu, kulit tuh biasanya breakout. Bukan cuma di badan tapi yang lebih parah biasanya di muka. Karena memang muka ini biasanya lebih sensitif dan biasanya muka ini kulitnya lebih tipis ya daripada kulit yang di badan. Nah, di sini coba acung siapa yang sering banget melakukan perawatan kecantikan. Contohnya tuh kayak maskeran, skincarean setiap sebelum tidur gitu ya atau scrub nih ya. Nah, ngomong-ngomong tentang scrub, sebenarnya Ayu tuh suka banget scrubbing badan sama muka. Tapi emang kalau scrub itu nggak boleh tiap hari karena meskipun dia mengangkat sel-sel kulit mati, mengangkat kotoran, tapi kalau keseringan dia tuh sebenarnya bisa bikin kulit kita jadi kering. Nah, dan kalau misalkan kulit kita sensitif, biasanya tuh jadi perih gitu loh teman milenial semuanya. Kalau Ayu sendiri biasanya scrub itu ya sekitar seminggu sekali lah atau paling sering sekitar 3 hari sekali. Kalau ngerasa badan tuh lagi emang kotor atau muka tuh lagi kusam, nah biasanya tuh agak diseringin scrubnya. Dan kalau misalkan biasanya juga Ayu tuh lebih memilih scrub tuh yang alami-alami aja ya. Karena kulitku tuh agak-agak sensitif jadi kayaknya kalau misalkan scrubnya yang instan takutnya itu bermasalah nanti kan daripada nggak jadi cantik malah jadi masalah kan ribet ya teman milenial. Dan sekarang kita akan bahas satu hal yang menurut aku penting banget juga yaitu scrub bibir. Biasanya kalau misalkan scrub ini kan di tangan, di kaki, di badan, di muka. Tapi suka kelupaan nih scrub bibir. Padahal sebenarnya ini penting banget karena bibir kita ini kan sering banget pakai lipstick yang perempuan. Dan biasanya itu bikin kering dan juga jadi bikin agak-agak coklat gitu ya. Nah ada nih cara sebenarnya untuk bisa bikin bibir kita tuh jadi pink alami. Nah cocok banget buat teman milenial yang emang suka warna-warna yang bibir pink, merah, merona gitu ya. Nah sebelum itu, sebelum Ayu praktekin, Ayu akan ngapus lipstick Ayu dulu sekarang ya teman milenial supaya langsung bisa dipraktekin gimana sih caranya nanti ya. Oke. Kita hapus dulu. Nah ini udah kehapus ya. Kebetulan tadi tuh cuma pakai lip gloss doang. Jadi ngapusnya lumayan gampang. Nah oke udah kehapus. Nah sekarang Ayu pengen bahas dulu ya sebelum kita mulai bikin scrub. Jadi untuk memerahkan bibir itu ada berbagai macam cara. Mulai dari menghindari kebiasaan gigit bibir, menghentikan kebiasaan merokok, terus pakai lip balm juga. Dan pastinya scrub bibir seperti yang bakal kita lakuin sekarang. Nah aku sekarang udah selesai ngapus lipstick dan sekarang aku udah nyiapin beberapa bahan yang kita perluin buat bikin scrub bibir nih ya teman milenial. Di sini Ayu udah ada 3 mangkok. Di sini yang pertama adalah gula pasir. Ini gula pasirnya memang yang butiran-butirannya agak besar gitu ya, bukan yang gula halus. Nah kemudian yang kedua ini adalah madu. Ini gampang banget ya, cuma 2 bahan aja. Dan 1 mangkok lagi, ini buat mencampurkan bahan-bahan yang tadi ya. Nah jadi caranya itu gampang banget. Yang pertama kita campurin dulu aja gulanya. Ini Ayu ambil pakai ini ya. Tablespoon ini ya. Jadi ini kayak buat takarannya gitu. Ambil dulu yang kecil aja sedikit. Terus taruh di mangkuknya ya di sini.
Kemudian dicampur pakai madu. Nah, kita campur pakai madu set gitu ya. Oke. Nih, ini dia udah ada di depan. Ini sebenarnya takarannya kira-kira aja sih. Terus kalau misalkan udah kecampur, kita aduk. Agak kencang ngaduknya. Yes. Sampai dia tuh teksturnya jadi kayak pasta. Kalau misalkan ngerasa terlalu encer, boleh tambahin gulanya lagi. Atau kalau misalkan justru ngerasa terlalu kental, boleh ditambahin madunya. Ya pokoknya dikira-kira aja sampai teksturnya tuh bener-bener kayak pasta ya. Oke. Sip, udah. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita ambil sedikit ya. Terus langsung aja kita aplikasikan ke bibir. Pakai tangan aja nggak apa-apa, biar lebih gampang ya. Oke. Dan langsung aja ke bibir bagian atas. Kalau dirasa udah mulai lembab, udah tercover seluruh bibir, didiemin dulu kurang lebih ya sekitar 5 menitan kali ya. Kalian bisa nonton YouTube dulu, bisa sambil lihat-lihat Instagram atau lihat-lihat Twitter gitu ya. Terus nanti ini tuh digosok perlahan selama kurang lebih 2 sampai 5 menitan aja. Nah, kalau misalkan udah langsung aja ya, Ayu akan menggosok scrubnya secara perlahan. Ini tadi Ayu udah pakai kapas, 1 buah kapas, kita pelan-pelan dihapus. Oke. Dan ini kalau misalkan kemakan pun nggak apa-apa ya, karena memang dia bahannya dari gula dan madu alami, jadi nggak masalah kalau kemakan. Nah, kenapa sih teman milenial kita harus pakai gula yang lebih kasar gitu ya? Karena sebenarnya gula-gulanya ini kan dia bakal ngasih tekstur. Nah, teksturnya itu yang bakal ngangkat sel-sel kulit mati yang ada di bibir kita. Gitu aja sih sebenarnya, caranya gampang banget teman milenial untuk dapetin yang hasil maksimal, tapi kita harus melakukan ini secara rutin karena alami. Jadi emang nggak bisa sekali abis itu langsung jadi plumpy terus jadi lembab tuh nggak bisa. Minimal seminggu sekali. Nah, nanti sekitar 2 bulan kalian pasti udah langsung ngerasa deh perubahannya kayak gimana. Dan FYI juga guys, bibir ini penting banget scrubnya buat mengangkat sel-sel kulit mati kayak yang tadi Ayu udah bilang. Nah, dengan tekstur kasar itulah kalau misalkan nanti digosok, dia bakal ngelupasin tuh lapisan terluarnya. Jadi bibir kalian jadi lebih halus gitu kan. Dan sel kulit mati pada bibir ini akan terangkat. Jadi lapisan keras di atasnya bisa digantikan dengan lapisan baru yang pastinya lembut, halus dan juga kenyal. Waktu kita pakai lipstick dengan bibir yang pecah-pecah, ini biasanya kan bakal sedikit tersamarkan dan nanti sisanya cuman kayak garis-garis halus aja. Jadi lebih smooth gitu ya lipstick yang kalian pakai. Dan kenapa sih di episode kali ini kita scrub bibir dengan bahan alami, madu dan gula. Nah, karena gula pasir memang sering digunakan untuk scrub bibir maupun badan. Bentuk kristal dari gula ini bisa melakukan eksfoliasi sel kulit mati dengan baik. Nah, lalu madunya sendiri itu memiliki manfaat seperti protein, enzim, vitamin, serat serta zat antibakteri dan anti jamur. Nah, tadi kalau misalkan teman milenial lihat ya sebelum Ayu pakai scrub bibirnya tuh terasa lebih kasar dan mungkin sempat ada yang notice juga pas pakai lipstick tuh ada garis-garis yang kelihatan karena bibirnya tuh kering. Nah, setelah Ayu pakai scrubnya nih bisa terasa sih, mungkin belum terlalu kelihatan karena baru sekali tadi ya. Tapi bisa kelihatan
bibirnya ini berasa lebih lembut, terus lebih halus gitu. Jadi memang nggak ada hasil yang instan, apalagi kalau misalkan alami. Kalian harus sabar, harus telaten, pakai scrubnya setiap minggu. Jadi buat kalian yang punya permasalahan kecantikan bibir, boleh banget langsung dicoba di rumah dan gak usah khawatir karena kita menggunakan bahan yang alami guys. Nah itu dia di segmen pertama tentang scrub bibir dan pastinya bakal berguna banget buat kalian semua. Ini gak cuma bisa dipakai sama perempuan aja, yang laki-laki juga bisa ikutan pakai karena masalah bibir gak cuma dialami sama perempuan. So teman milenial, di segmen selanjutnya kita masih akan ngobrol tentang scrub ya. Tapi kira-kira scrub apa nih? Nah daripada penasaran, pastikan kalian stay tune terus, pasti cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai semuanya, apa kabar? Masih bersama aku Ayu pastinya di Items. Dan tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas scrub di bibir. Nah seru banget ya, dan pastinya ini bermanfaat banget buat kalian semua. Udah murah, gampang lagi. Masih dari dunia perscruban, aku mau kasih ajak kalian buat membuat scrub buat tubuh kita. Nah sekarang pastinya juga dengan bahan-bahan yang alami dong. Kita pokoknya semuanya hari ini alami-alami terus ya teman milenial. Dan kalau misalkan teman milenial di sini ada yang suka minum kopi nggak? Nah kalau Ayu sendiri sebenarnya jujur nggak terlalu suka minum kopi. Tapi orang-orang di sekitar Ayu tuh suka banget minum kopi sampai bergelas-gelas per hari. Tetap aja ya semua harus balance. Kalau misalkan minum kopi harus minum air putih juga. Dan kalau misalkan Ayu sendiri karena nggak minum kopi, Ayu tuh sering nanya nih sama teman-teman Ayu, kenapa sih pada suka banget minum kopi gitu ya? Mereka bilang bahwa mereka suka minum kopi karena bikin mereka tambah semangat. Dan kadang-kadang sugesti aja kalau misalkan belum minum kopi, itu harinya tuh nggak lengkap teman milenial. Ada nggak teman milenial yang kayak gitu juga? Nah kalau ada boleh sharing tuh sama Ayu, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Dan ternyata teman milenial, kopi itu selain naikin mood, tapi ternyata bisa juga untuk mengatasi kulit yang kusam karena sering kegiatan di luar ruangan. Nah, Ayu ini salah satu orang yang sering banget berkegiatan di luar ruangan. Udah gitu pakai make up, jadi combo tuh kotornya kulit Ayu kan. Jadi kena debu, abis itu kena make up gitu. Jadi emang butuh perawatan yang khusus. Dan bukan hanya bisa dinikmati untuk minuman, kopi ini juga bisa digunakan buat perawatan kulit. Sekarang nggak cuma cewek aja yang mau punya kulit yang bersih, yang sehat, yang pastinya nggak kering gitu ya. Cowok juga nggak mau kalah dong, harus punya kulit yang sehat. Tapi kebanyakan orang maunya tuh pakai bahan yang alami-alami aja nih buat nyehatin tubuh. Nah untuk manfaat dari kafein yang ada di kopi untuk tubuh itu mulai dari eksfoliasi kulit. Kafein sendiri bisa membuat kulit jadi lebih cerah. Dan eksfoliasi ini dengan bubuk kopi bisa kita aplikasikan ke kulit dari mulai tangan, kaki sampai badan juga nih. Jadi kalau misalkan mau mandi gitu ya bisa kita scrub dulu. Manfaat selanjutnya pastinya untuk menghilangkan selulit. Nah, siapa sih yang di sini punya selulit? Biasanya kalau misalkan orang-orang yang agak gemuk terus kekurus, abis itu kegemuk lagi, biasanya ada nih selulit-selulitnya. Dan itu biasanya ganggu teman milenial ya. Dan di poin ini, kopi itu diyakini bisa menghilangkan selulit karena kandungan bioaktif di dalamnya. Next, kopi juga bisa meredakan peradangan di kulit. Kopi ini memiliki kandungan antioksidan yang bisa membantu meredakan peradangan pada kulit. Pasti nggak nyaman banget ya kalau kita tuh punya masalah-masalah di kulit gitu, aktivitas juga jadi nggak enak, terus juga jadi agak-agak perih biasanya kalau misalnya kulitnya tuh kering gitu teman milenial. Dan sekarang kita coba aja yuk langsung bikin body scrub dengan kopi. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan wadah dulu nih ya. Ini wadahnya udah Ayu isi dengan air ya. Di sini Ayu ada 3 wadah. Yang pertama, nah yang kedua ini adalah kopi yang secukupnya. Di sini kopinya Ayu saranin jangan pakai kopi yang ada gulanya. Jadi ini pure bubuk kopi aja. Ya, dan yang ketiga ini adalah tempat untuk mencampurkan dari kopi dan juga dari airnya itu. Nah, gimana sih cara bikinnya teman milenial? Gampang banget, nggak pakai ribet ya. Yang pertama, Ayu akan mencampurkan kopi ini ke wadah kosong. Oke, secukupnya aja. Nah segini ya, kurang lebih ini mungkin sekitar 2 sendok makan. Nah yang kedua, kita campurin air ini pakai
ke kopinya ya. Sedikit demi sedikit aja. Terus kita aduk. Nah, tekstur yang kita mau kayak gimana sih? Lagi-lagi tekstur yang kita mau ini kayak pasta ya. Teksturnya jangan terlalu kental, jangan terlalu padat juga. Supaya nanti kita tuh aplikasinya enak ya teman milenial, ke tangan, ke kaki, dan juga ke badan. Ini bisa dilihat kayak campuran Ayu ini agak sedikit kebanyakan airnya ya. Jadi no worries kalau misalkan kalian ngerasa ini terlalu cair, tinggal ditambahin dikit lagi aja kopinya. Oke. Sip, udah. Kalau udah ditambah kita aduk lagi agak kenceng ya. Nah, ini kalau misalkan teksturnya udah cukup buat kalian apply ke kulit. Pokoknya kalian kira-kira seperti apa tekstur yang enak buat di-apply. Tambah dikit air lagi, dikit aja, dikit, jangan kebanyakan. Nah, dikit aja. Diaduk dikit lagi, oke. Nah, kayak gini. Nah, ini ready to use ya teman milenial. Oke. Caranya gampang banget. Ini Ayu akan coba apply ke tangan aja ya. Ke bagian sini. Dituang. Terus tinggal digesek aja pelan-pelan. Agak berantakan but it's okay. Karena memang kalau kita scrub akan berantakan. Nah, ini terlihat ya bentuknya udah ada bulir-bulirnya. Dan lagi-lagi sama bulir-bulirnya inilah yang bakal bikin kulit kita, sel-sel kulit matinya itu terangkat. Nah, gosoknya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kenceng, nggak usah terlalu buru-buru. Karena kalau misal buru-buru bisa melukai partikel-partikel kulit kita juga. Nah, nanti setelah ini baiknya tuh didiemin dulu kurang lebih sekitar sampai 5 menitan. Nanti setelah itu baru kita angkat scrubnya. Nah, angkatnya gimana sih caranya? Tinggal digosok aja secara perlahan. Nah, ini sebenarnya belum terlalu kering ya teman milenial. Boleh agak dikipas-kipas dikit gitu kan. Nah, kalau misalkan udah, nanti tinggal agak dibersihin, digosok dikit ya, ke sini. Oke, seperti kalian luluran biasa. Terus tinggal dibilas pakai air aja. Nah, oke. Di sini bisa kelihatan ya. Scrubnya udah mulai luntur semuanya. Nah, kulit aku juga pun terlihat jadi lebih plumpy dan juga lebih lebih gak kering gitu loh. Nah, memang untuk kopi sendiri itu lebih cocok untuk kalian yang punya kulit kering. Nah, supaya lebih bersih juga Ayu mau pakai tisu nih untuk bisa membersihkan kulit Ayu yang habis di scrub kopi. Kita bersihin dulu tangannya. Lagi-lagi karena misalkan kalian pakai bahan-bahan yang alami ya. Ini nggak bisa sekali pakai langsung kelihatan hasilnya. But it's okay. Takes time pastinya. Jadi kalian nanti kalau misalkan pakai ramuan ini, pakai scrub kopi ini, kalian pakainya seminggu sekali atau 3 hari sekali ya maksimal. Tapi mungkin kalian juga bisa lihat teman milenial ini hasilnya, yang di kanan yang udah di scrub, yang kiri yang belum di scrub kulit Ayu. Terlihat yang kanan tuh lebih bersih ya dan terlihat lebih mulus, lebih kinclong. Nah, yang kiri ini agak lebih kering gitu karena kena ruangan AC juga. Dan buat kalian yang udah punya bahan-bahannya di rumah, yuk langsung aja bisa pakai sambil minum kopi juga, pasti kayaknya lebih asik. Dan kalian juga bisa nge-share ramuan ini ke teman-teman kalian supaya informasi ini tuh bisa berguna dan juga bisa bermanfaat. So, teman milenial,
milenial, sekian dulu untuk scrub kopi kali ini. Dan emang seru banget ya ngomongin masalah kecantikan, bukan cuma untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Dan aku juga senang banget karena sekarang aku bisa syuting sambil perawatan. Wow, thank you teman-teman items loh. Dan pastinya memang kalau kita ingat-ingat lagi, cantik atau ganteng itu butuh effort ya teman milenial. Dan kalau misalkan kita pengen cantik ya nggak bisa instan, jadi emang harus bener-bener diperhatiin kita butuhnya apa gitu. Dan teman milenial itu dulu ya sekarang yang kita bahas di segmen kali ini tentang scrub kopi. Di segmen selanjutnya masih bahas tentang scrub, tapi kira-kira scrub apa nih? Ya daripada kalian penasaran, yuk pastiin kalian stay tune terus sama aku di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, gak kerasa kita udah di segmen terakhir di episode Scrub kali ini. Dan lagi-lagi ya teman milenial, kalau kita ngobrolin tentang gimana sih merawat diri tuh gak ada habisnya. Dan setiap hari aku tuh juga kan berkegiatan menggunakan make up. Terus habis itu suka keluar ruangan juga. Nah pasti kulit nih juga capek. Dan untuk merawat wajah, biasanya tuh aku rutin pakai scrub wajah. Biasanya kalau misalkan sebelum tidur aku pakai scrub wajah dulu atau masker supaya besoknya tuh kinclong teman milenial. Aku bakal sharing ke kalian scrub wajah yang bahannya alami dan ada di sekeliling kita, murah dan juga mudah banget buat kita untuk bisa makainya, untuk bisa ngedapetinnya. Jadi scrub apa sih sebenarnya yang murah? Jadi aku pengen bilang bahwa scrub yang murah dan bagus banget untuk muka kita adalah dengan oatmeal. Jadi kalau misalkan kalian lihat di depan aku ini udah ada beberapa bahan dan juga alat-alat yang akan aku pakai untuk bikin DIY scrub wajah. Ini di sini yang pertama pastinya seperti yang aku udah spill tadi, pakai oatmeal ya. Jadi pakai oatmeal. Nah, bahan yang kedua adalah madu. Ini gampang banget dapetnya di mana aja ya. Pastiin madu yang alami juga ya guys, jangan yang kebanyakan gulanya. Nah, yang ketiga ini kalau misalnya agak-agak nggak kelihatan, ini ada oil di sini. Ini olive oil yang biasanya juga suka dipakai untuk masak ya, olive oil. Tapi kali ini kita pakai untuk scrub wajah. Nah, di sini ada dua wadah ya, ada yang hijau, ada yang biru. Kenapa ada dua wajah? Dua wadah maksudnya yang dipakai untuk wajah nantinya scrubnya. Karena Ayu akan membuat dua ramuan scrub dari oatmeal. Jadi gimana sih yuk caranya? Nah ini gampang banget teman milenial, langsung aja kita praktekin ya. Yang pertama oatmealnya kita bagi dulu ke sini dan ke sini, takarannya sama ya teman milenial. Tapi yang ini yang untuk olive oil agak sedikit ya, karena olive oilnya juga nggak terlalu banyak. Tapi untuk yang madu agak sedikit lebih banyak. Nah, caranya hampir sama kayak yang tadi, tinggal dicampur aja sama madunya. Sip. Nah, yang ini campur madu. Oke, langsung aja kita mix, kita blend sampai membentuk adonan pasta ya. Karena ini dari madu sebenarnya agak-agak sulit nge-mixnya karena lumayan lengket. Jadi kalian akan butuh agak lebih banyak madu. Ini sekitar 2:3 lah ya. 2 oatmeal, 3 madu. 2 sendok makan oatmeal, 3 sendok makan madu. Kita mix lagi. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini nih. Ini udah jadi ya kalau misalkan teksturnya udah agak-agak sticky, terus tapi juga terlihat kayak agak-agak pasta nih. Ayu pengen ngaduk lagi tapi agak lebih kenceng dan lebih cepat ya. Sip. Kayak gini, ini oatmealnya juga karena kita agak kenceng, oatmealnya agak-agak hancur, but it's okay selama masih ada bulir-bulirnya. Ini masih bisa banget kepake dan masih bagus banget buat kulit wajah kita. Nah ini yang pertama, kita diemin dulu ya. Oke. Kita simpan dulu. Nah ini dia yang kedua, caranya sama aja kayak tadi. Kita tinggal campurin aja olive oil ke oatmealnya. Kita campur. Oke, teksturnya akan lebih oily ya dan nggak se-sticky, nggak selengket yang madu. Nah, kurang lebih kayak gini teman milenial. Tuh. Nah,
Kayak gini ya. Nih, jadi kalau misalkan udah jadi langsung aja yuk kita coba apply ke wajah aku. So, aku udah nyediain kaca supaya nggak berantakan. Kita ambil sedikit. Kita ambil sedikit dulu. Langsung aja kita pakai ya. Yang pertama nih aku pakai agak di atas sedikit. Kalau yang oatmeal ini, yang madu, teksturnya tuh agak lebih lengket, baunya juga lebih manis gitu ya teman milenial. Tapi jujur ini agak lebih susah untuk di blend ya. Ini aku pakai dikit dulu aja teman milenial supaya aku bisa ngasih tahu ke kalian teksturnya tuh kayak gimana sih kalau misalkan pakai yang oatmeal campur madu ini. Nah, kayak gini. Ya kan? Kita coba bandingin sama tekstur oatmeal yang olive oil ya. Kita ambil sedikit, kita taruh di bawahnya. Yuk. Oh, yang ini sejujurnya dia nggak oily, nggak sticky, nggak selengket yang madu. Tapi ngeblendnya tuh agak lebih sulit ya, karena oil kan, jadi dia agak lebih gampang jatuh gitu ya teman milenial. Dan kalau misalkan kalian pakai ini, emang aku saranin banget sambil tiduran ya. Karena kalau misalkan sekarang aku praktekinnya sambil duduk, ini tuh gampang banget jatuh. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai ini, lagi-lagi jangan langsung digosok. Kalian diemin dulu selama kurang lebih 5 menitan, nanti baru digosok secara perlahan. Biasanya sih kalau misalkan aku sendiri ngangkatnya tuh suka pakai kayak handuk kecil, terus nanti aku taruh di air hangat, nanti aku sekalian gosok aja ke muka aku. Dan pastinya juga jangan ngasih tekanan yang terlalu kuat juga ya teman milenial, supaya kulit kalian ini jadinya nggak luka nantinya. Nah kalau misalkan ini udah kalian apply ke muka kalian full gitu ya semuanya, nanti tinggal dihapus aja. Nah sekarang aku bakal hapus pakai tisu dulu teman milenial. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kalian pengen hasil yang lebih bagus lagi, kalian bisa pakai handuk yang udah dicelupin sedikit ke air hangat. Yuk kita hapus ya pelan-pelan ya. Oke, nah untuk kalau misalkan pakai tisu tuh memang yang madunya ini tuh lebih susah untuk dihapus ya teman milenial. Jadi harus benar-benar hati-hati dan juga pelan-pelan supaya nantinya kulit kalian tuh nggak luka gitu. Oke, ini udah aku hapus dari wajah aku. Yes. Nah memang kalau misalkan kayak gini tuh kulit kalian terasa lebih lembab, terus habis itu lebih cerah juga. Kalau misalkan kalian udah pakai ini, kalian lagi-lagi harus rutin makainya ya, kurang lebih sekitar seminggu sekali aja. Dan ini bagus juga kalau misalkan kalian bisa ganti-gantian ya makainya. Jadi mungkin yang minggu ini kalian pakai yang madu, minggu depannya kalian pakai yang olive oil gitu teman milenial. Nah kurang lebih itu dulu ya yang aku akan kasih di episode kali ini. Dan kalau misalnya teman milenial, satu lagi deh, kalau misalkan banyak yang nanya kenapa sih pakai oatmeal gitu di wajah aku, karena oatmeal ini dipercaya untuk bisa melembabkan kulit wajah, lalu bisa juga untuk meredakan iritasi kulit. Dan beberapa studi juga sudah menunjukkan kalau oatmeal ini bisa membantu memulihkan kondisi kulit yang kering, kasar, bertekstur, dan juga meredakan iritasi dan gatal pada kulit yang mengalami eksim, alergi, dan juga dermatitis. Dan oatmeal ini manfaatnya juga banyak banget untuk kesehatan wajah, yaitu untuk melindungi kulit dari sinar UV. Oatmeal juga memiliki zat yang bisa melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dalam jangka panjang. Bisa juga nih buat mengurangi kerutan di wajah, mengangkat sel kulit mati, dan merawat kulit sensitif. Nah itu dia tadi kita udah bahas semua jenis scrub dari mulai bibir, terus habis itu ke tubuh, ke wajah juga. Dan pastinya semoga sih ini semua aman ya buat teman milenial karena dari bahan alami. Tapi lagi-lagi untuk kalian yang punya kulit sensitif, kalian harus tahu dulu kalian tuh alerginya sama apa untuk bisa mencoba scrub-scrub dari bahan yang tadi udah Ayu sebutin.
So thank you so much for watching teman milenial, nggak kerasa udah 30 menit, udah 3 segmen aku nemenin kalian. Kita ketemu lagi pastinya di items episode selanjutnya. Mungkin kalau kalian pengen ada ide-ide boleh langsung drop di komen bawah ya. Kita ketemu lagi teman milenial, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pastinya cuma di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.